Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktik merencanakan pengelolaan stakeholder. Nah, output dari proses ini berupa dokumen yaitu Stakeholder Engagement Plan. Dalam menyusun dokumen ini, ada beberapa input yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah project charter, kemudian yang kedua adalah project management plan yang terdiri dari resource management plan, communication management plan, dan risk management plan. Kemudian selanjutnya adalah dokumen project documents, kemudian ada agreements, lalu enterprise environmental factors, dan yang terakhir adalah organizational assets. Demi menetapkan strategi yang efektif dalam mengelola hubungan atas keterlibatan para stakeholder, kami juga memerlukan tools dan teknik yang tepat, seperti expert judgment, data gathering, data analysis, decision making, data representation, atau meetings. Pertama, expert judgment yang digunakan untuk melakukan konsultasi dengan para ahli terkait proyek sewa printer. Kedua, teknik data gathering dilakukan dengan menganalisis stakeholder yang dibandingkan dengan informasi dari proyek lain yang serupa. Ketiga, analisa data yang mengidentifikasi tingkat dukungan para stakeholder untuk memilih strategi yang sesuai untuk meningkatkan tingkat keterlibatan mereka. Kemudian yang keempat yaitu decision making, yaitu meranking stakeholder requirement untuk mendapatkan daftar stakeholder yang paling interest dan influence. Kelima, data representation yang menggunakan beberapa media untuk mengklasifikasikan level keterlibatan stakeholder. Dan terakhir adalah meetings yang dilakukan untuk mendiskusikan dan menganalisis proses perencanaan dan keterlibatan stakeholder. Menurut kami, tools dan teknik yang cocok untuk proyek kami dengan kondisi seperti sekarang ini yaitu meetings dan data gathering. Karena dengan meetings kami dapat dengan mudah dengan menggunakan berbagai macam tools seperti Zoom dapat berdiskusi mengenai proyek kami. Dan juga dapat berkomunikasi dengan lancar dengan stakeholder kami. Lalu kalau data gathering, kami dapat dengan mudah menganalisis stakeholder kami dan melakukan research terhadap proyek-proyek yang sudah similar yang telah terlaksana. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai stakeholder management plan yang telah kami buat. Nah, di sini untuk project name-nya itu yaitu kita mengambil tema penyewaan printer dan juga project manager ini dipegang oleh kelompok 1 yaitu Muhammad Rehan Brameswara. Dan di sini kami membuat stakeholder management plan sesuai dengan stakeholder analysis dan juga stakeholder register yang telah dibuat sebelumnya oleh kelompok 1. Nah, di sini terdapat stakeholder siapa saja yang menjadi stakeholder kami, lalu role-nya itu apa saja, dan ketertarikan mereka pada proyek, lalu ada kekuatan mereka, tujuan penting, tujuannya ini mereka melakukan ini untuk apa, lalu kontribusinya itu apa saja, cara terbaik untuk mengelola ini adalah cara terbaik untuk mereka melakukan pekerjaan itu dengan apa, dan juga kontak info. Nah, yang pertama itu ada Linda. Linda di sini bekerja sebagai project sponsor. Nah, di sini dia ketertarikan yang pada proyek yaitu tinggi dan juga kekuatannya itu tinggi. Nah, tujuan pentingnya itu yaitu dia melakukan semuanya itu harus tepat waktu dan juga selesai. Nah, kontribusinya itu memberikan saran untuk bagian sponsorship. Cara terbaik untuk mengelola itu yaitu mengadakan rapat terjadwal. Di sini juga sudah tertera di stakeholder analysis dan juga stakeholder register. Jadi Linda sudah ada di sana. Nah, Vida ini dia role-nya itu approve funds. Nah, ketertarikan pada proyeknya ini dia sedang saja, tapi kekuatannya itu cukup tinggi. Nah, tujuan pentingnya itu yaitu dia menjaga keuangan pengadaan dengan baik. Nah, kontribusinya itu dia mengatur keuangan pengadaan agar sesuai dengan budget yang telah dibuat pada budget
plan. Nah, cara terbaik untuk mengelolanya itu yaitu dia bekerja bersama Linda. Mengapa? Karena sudah tertera pada stakeholder analysis yang telah dibuat. Bahwa Linda itu sangat mempercayai, bahwa Vida itu mempercayai Linda. Jadi, sebisa mungkin dia bekerja bersama Linda. Seperti itu. Lalu di sini ada Bonda dan Nina. Nah, Bonda dan Nina ini sama-sama menjadi user. Artinya, mereka yang menggunakan printer yang telah disewa untuk kita. Yang telah disewa dari kita. Nah, di sini ketertarikan pada proyek ini Bonda tinggi kekuatannya tapi hanya medium karena dia sebagai pengguna. Nah, Nina juga. Nina tapi dia ketertarikannya tidak terlalu tinggi. Sedikit saja dan tapi kekuatannya medium karena dia memiliki karena dia menggunakan printer kami. Nah, tujuannya ini untuk Bondan, karena dia itu termasuk orang yang ambisius, jadi dia ingin menjadi yang terbaik untuk mendapatkan promosi. Sedangkan Nina hanya ingin dekat dengan Bondan, seperti yang tertera pada stakeholder analysis. Nah, kontribusinya yaitu memberikan saran untuk Bondan. Nah, dia sangat sering memberikan saran yang kritis kepada hal-hal yang ditanyakan pada dia. Nah, untuk Nina, dia walaupun dia tujuannya itu untuk mendekatkan diri pada Bondan, tetapi dia menjaga agar pekerjaannya berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, cara terbaik untuk mengelolanya, untuk Bondan, yang pasti dia melakukan pekerjaan yang sesuai. Apapun itu, dia akan mengerjakannya dengan sesuai. Nah, untuk Nina, yang penting dia bekerja bersama Bondan, seperti itu. Nah, untuk Galuh dan juga Dandi, dua-duanya sama-sama supplier. Nah, di sini mereka ketertarikan pada proyek ini high karena mereka menjalin kerjasama dengan kita, dengan kami sebagai penyewa printer. Nah, di sini mereka kekuatannya low, tidak terlalu tinggi banget karena mereka hanya seorang supplier. Nah, tetapi untuk tujuan pentingnya itu mencari keuntungan untuk mereka mencari keuntungan dan juga menjalin hubungan dengan pelanggan dengan baik. Nah, juga memberikan kebutuhan dengan cepat. Nah, untuk Dandi karena dia itu seorang supplier yang menjadi langganan kami, jadinya dia sudah terbiasa dengan kami. Nah, di sini kontribusinya itu untuk Galuh memberikan saran dalam pengadaan barang proyek dan untuk Dandi menjadi supplier langganan. Nah, cara terbaik untuk mengelola yaitu melakukan pertemuan untuk membahas pengadaan. Dua-duanya sama saja karena pasti sebelum kita berinteraksi dengan supplier kita melakukan pertemuan dulu untuk membahas apa saja yang kita butuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu stakeholder management plan dari penyewa printer yang telah kami buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.